Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novandi Putra dengan NIM 2108958. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil UTS mata kuliah perkembangan dan belajar gerak. Baik, yang pertama nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan perkembangan. Menurut Hasan, perkembangan yaitu segala perubahan kualitatif dan kuantitatif yang menyertai pertumbuhan dan proses kedewasaan manusia. Sedangkan yang saya dapat simpulkan yaitu segala proses perubahan baik umur dan bentuk badan sebagai tanda kematangan dan kedewasaan manusia. Selanjutnya yang B, belajar. Menurut Syaiful dan Aswar, belajar yaitu perilaku berkat pengalaman dan latihan. Sedangkan yang dapat saya simpulkan yaitu perubahan perilaku seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan dan keberhasilan. C, gerak. Menurut Delphi, yaitu alat bantu kita untuk bergerak dan berpindah dari satu relasi ke relasi lainnya. Sedangkan yang dapat saya simpulkan yaitu proses perpindahan dan perubahan posisi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Selanjutnya, nomor 2, jelaskan runtutan proses perkembangan manusia dari alam kandungan hingga masa tua. Yang pertama, yaitu fase dalam kandungan. Fase ini merupakan periode antara pembuahan dan kelahiran. Dari hasil pembuahan terbentuk zigot yang berkembang menjadi janin. 2. Fase bayi. Fase bayi terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, newborn, yaitu dari usia 0 sampai 1 bulan. Yang kedua, infant, dari usia 1 bulan sampai 1 tahun. Yang ketiga, toddler, yaitu dari usia 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga, fase kanak-kanak awal, disebut fase prasekolah, itu rentang usia dari 5 tahun sampai 6 tahun. 4. Fase kanak-kanak tengah dan akhir, yaitu fase ini adalah saat anak menguasai kemampuan umum seperti membaca, menulis, berhitung, rentang usia dari 6 tahun sampai 11 tahun. 5. Fase remaja. Fase ini adalah transisi kanak-kanak ke dewasa. Ditandai dengan adanya pubertas terjadi pada usia 14 sampai 15 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun. Yang selanjutnya yang ke-6, fase dewasa awal. Fase ini adalah fase kematangan seseorang, rentang usia dari usia 19 tahun sampai 40 tahun. Yang ke-7, fase dewasa tengah. Fase ini rentang usia 40 sampai 60 tahun. Kondisi ini di mana manusia fokus membesarkan anak-anaknya dan bekerja. Yang terakhir, fase akhir atau fase lansia. Fase ini adalah fase penurunan kondisi fisik manusia pada kulit, adanya keriput-keriput dan segala macam. Rentang usianya yaitu dari usia 60 tahun ke atas. Selanjutnya nomor 3, jelaskan proses terjadinya gerak sadar dan tidak sadar atau refleks secara ilmiah. Yang pertama, gerak sadar. Gerak sadar yaitu gerak yang disadari. Contohnya, melangkah kaki menuju suatu tempat, berlari dan menyapu. Proses terjadinya yaitu dari rangsangan ke reseptor, lanjut ke neuron sensorik, masuk ke otak, dan diaplikasikan oleh neuron motorik dan efektor. Selanjutnya, gerak refleks, yaitu gerakan yang tidak disadari. Hantaran impuls pada gerakan refleks mirip seperti pada gerak biasa. Proses terjadinya yaitu dari rangsangan, masuk ke reseptor, lalu ke neuron sensorik, lalu masuk ke konektor, dan dilaksanakan neuron, lalu selanjutnya efektor. Keempat, bagaimana dan apa saja program aktivitas fisik yang baik untuk proses tumbuh dan berkembang anak? Jelaskan. Yang pertama yaitu menari, bernyanyi, dan melompat. Dengan sering memperhatikan, anak-anak akan meniru apa yang dicontohkan oleh orang, sehingga akan cepat bertumbuh dan berkembang di otak dan dapat diaplikasikan oleh anak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, olahraga bela diri. Dengan begini akan meningkatkan kemampuan mempertahankan diri oleh seorang anak-anak untuk bertahan hidup.
Selanjutnya yang ketiga, kegiatan di luar sekolah atau outbound. Dengan begini, anak akan mengenal alam bebas dari usia dini agar mengetahui bagaimana kerasnya hidup di luar. 4. Olahraga di sekolah. Dengan begini akan mempermudah kita untuk mengetahui apa saja yang disukai oleh anak-anak dan bakat apa yang harus kita salurkan dan memberikan porsi latihan yang benar. Terakhir nomor 5. Jika saudara akan menjadi instruktur anak berkebutuhan khusus, bagaimana upaya yang bisa saudara lakukan agar potensi yang di dalam diri anak tersebut muncul bahkan bisa menjadi prestasi? Di sini saya akan mencoba menjawabnya, yaitu dengan kita mengikuti perkembangan anak tersebut secara terus-menerus dan melihat apa saja yang ia sukai. Setelah kita mendapatkan apa yang ia sukai, kita harusnya memberikan program latihan yang tepat agar yang ia sukai itu dapat tersalurkan untuk mendorong dan mencapai prestasi yang puncak, sehingga anak itu dapat mencapai apa yang dia inginkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Banyak salah saya ucapkan, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.